بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir dan majlis ilmu. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi dan PPKM seperti ini, kita masih diberi kekuatan, kesabaran, keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, tidak lain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencari ilmu agama. Dan insyaallah kesemuanya ini akan menjadi hisnul hasin, benteng yang kuat dari buat kita dari segala macam godaan setan dan segala macam penyakit. Karena dikatakan bentengnya orang Islam itu ada 3. Yang pertama, masjidun, al-masjidu hisnun. Masjid, musola itu benteng umat Islam dari godaan setan, dari segala macam musibah, itu masjid. Yang kedua, wadzikru hisnun, zikir benteng kita. Ya. Yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun. Nah, jadi kita alhamdulillah menggabungkan semuanya. Baca Quran, baca zikir, baca salawat, kumpul di musola. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan wabah corona Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah kita khususnya. Kalau aktivitas sehari-hari itu enggak terlalu kita terlalu pikirin, yang penting ibadah kita ini jangan sampai kendor gara-gara corona. Ya. Banyak orang gara-gara corona jadi enggak ke masjid, jadi enggak ke majelis. Nah, ini yang kita khawatir, ya. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah pun gak ada ceritanya para sahabat itu ketika ta'un, ketika terjadi wabah meninggalkan masjid, gak ada. Ya, walaupun lagi wabah yang paginya sakit sore meninggal, itu tetap pada ke masjid, tetap mengerjakan ibadah. Justru dalam masa-masa seperti inilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau terus mendekat atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekat ada yang secara sendirian, ada yang berjamaah. Nah, ini yang cara berjamaah. Ya, jangan takut, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang meninggal karena corona kita doakan mudah-mudahan dapat pahala syahid. Karena orang yang meninggal karena wabah, karena taun, maka dapat hadiah syahid dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Safinatun Najah, masih dalam pembahasan asbabut tayammum kemarin tuh ya. Udah kita bahas semuanya tuh. Penyebab sujud asbabut tayammum, asbabus sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi ada 4 dan sudah kita bahas 4-4-nya. Kita lanjutkan pembahasan masih dalam sujud sahwi. Dikatakan di sini ya, faslun ab'adus shalah sab'atun. Ab'adus shalah ada 7. Ini masih membahas tentang sujud sahwi. Kenapa membahas sujud sahwi? Karena ab'adus shalah kalau kita tinggalkan disunahkan diganti dengan sujud sahwi, ya. Nah, kemarin kalau ada orang mengerjakan salah satu sebab dari sebab-sebabnya sujud sahwi, maka dia disunahkan sujud sahwi. Berapa kali sujudnya? 2 kali kayak biasa, ya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca ada yang mengatakan sama seperti bacaan sujud salat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau dia mengerjakannya karena lupa, ya, maka disunahkan baca subhana man la yanamu wa la yashu. Nih, kalau lupa, misalnya tadi nggak lupa kunut, lupa tasyahud awal, maka ketika sujud bacanya subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Subhana man maha suci zat la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan tidak pernah lupa. Ini kalau lupa. Tapi kalau meninggalkannya karena sengaja nggak tasyahud awal, sengaja nggak kunut, maka kata sebagian ulama
doanya, bacaannya adalah astaghfirullahaladzim 3 kali. Paham ya? Ini. Ada juga yang berpendapat bacaan tasyahud sujud sahwi sama seperti bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ini, jadi ada 4 pendapat tuh. Ente mau pakai yang mana boleh. Sampai sini paham? Ya. Kalau seandainya ente mau sujud sahwi, tadi nggak kunut nenek. Lalu pengen sujud sahwi, lupa juga, udah nggak kunut lupa, sujud sahwi lupa, udah salam. Padahal tadi niatnya mau sujud sahwi. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, habis salam baru ingat belum sujud sahwi. Boleh nggak Ustadz balik? Ya, boleh nggak Ustadz balik? Boleh, kalau belum lama terpisahnya dari salam. Ya, belum lama terpisah dari salam dan belum mengerjakan perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi kalau misalnya udah lama, udah wiridan, ya, udah baca doa, bahkan udah qobliyah, udah ba'diyah, ya udah lewat sujud sahwinya, kelewatan, nggak bisa balik. Cuma kalau misalnya baru sebentar, astagfirullahaladzim, 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 walidayya, Allahumma antas salam, belum sujud sahwi nih, belum lama nih terpisahnya, boleh balik, boleh balik sujud lagi 2 kali dan wajib mengulangi salam lagi. Paham? Dan wajib mengulangi salam. Ini maka ada teka-teki, ya. Ada orang kembali mengerjakan sunnah maka kena kewajiban fardu. Ada orang kembali mengerjakan sunnah maka kena kewajiban fardu. Apa itu? Itu contohnya tuh. Gara-gara ente balik ke sujud sahwi, maka ente diwajibkan salam lagi. Ya, itu jadi kalau mau balik nggak boleh terpisah yang lama. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian sekarang kita membahas adalah ab'adus shalah sab'atun. Sunnah ab'ad shalah bil ijmal secara global ya. Secara garis besar sab'atun ada 7. Ini kalau kita generalisir secara global, kita ringkas jadi 7. Tapi sebenarnya kalau kita perinci itu bukan 7 tapi ada 20. Coba kita baca matanya. Yang pertama apa? At-tasyahudul awal, 1. Ya, tasyahud awal. Wa qu'uduh, duduk ketika tasyahud awal, 2. Yang ketiga, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, 3. Ingat ya, atas nabi, bukan keluarga nabi. Kalau al itu enggak sunnah. Ya, sunnahnya di tasyahud akhir. Di tasyahud awal enggak sunnah. Ingat ya. Jadi cukup ketika tasyahud awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup, bangun. Enggak usah wa ala ali sayyidina Muhammad. Paham? Yang ketiga. Yang keempat, wassalatu 'alal al fit tasyahudil akhir. Nah ini. Baca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Jadi ingat, tasyahud akhir ada sunnah wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan itu termasuk sunnah ab'ad. Ya, kalau ente enggak baca, ente sujud sahwi. Paham? Nah, kalau tasyahud awal enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ya, perbedaannya itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, wal qunut, baca kunut, ya. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika kunut. Jadi tadi tuh tasyahud awal bacanya harus dalam posisi duduk. Kalau ente baca tasyahud awal dalam posisi sujud sahwi enggak? Ente nih sujud kedua nih, rakaat kedua nih, sujud kedua, ente nggak mau duduk, nggak usah tasyahud awal duduk Anda bacanya ketika sujud aja, at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai. Lalu ente duduk istirahat, bangun, nggak pakai tasyahud awal, nggak pakai baca lagi karena udah baca ketika sedang sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ente meninggalkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Duduk. Walaupun ente baca semuanya. Begitupun kunut. Ente ketika ruku, saya kunutnya lagi ruku aja dah. Sambil ruku nih, Allahumma hdina fi man hada. Atau ketika sujud, ya,
Ente nggak berdiri ketika itidal, nggak pakai kunut, langsung sujud. Allahu Akbar. Lagi sujud baca, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait. Ya, baca lengkap kunutnya. Sujud sahwi nggak? Kenapa sujud sahwi? Karena meninggalkan sunnah. Apa sunnahnya? Berdiri ketika baca kunut. Paham? Paham ya? Kemudian yang ketujuh, wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi fihi wa alihi wa sahbihi fihi. Membaca sholawat dan salam, ingat sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut. Berarti ini harus lengkap. Kalau ente sholawat doang nggak pakai wasallam, wasallallahu nggak pakai wasallam, ya ini sujud sahwi. Ente sholawat kepada Nabi Muhammad tapi nggak pada keluarga Nabi Muhammad, sujud sahwi. Sholawat kepada Nabi Muhammad nggak dan keluarganya tapi nggak pada sahabatnya, sujud sahwi. Jadi harus lengkap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paham? Ya. Ustaz, kalau wasallam itu yang benar wasallam apa wasalim? Tergantung depannya. Kalau ente depannya baca wasalla atau wasallallah berarti fi'il madhi, maka wasallamnya itu wasallam fi'il madhi juga. Tapi kalau yang dibaca misalnya baca sholawat nih di luar kunut ya, wasallillahumma ala abdika wa nabiyyika wasallillahumma wasalli, berarti ntar ujung-ujungnya wa ala ali wa sahbihi wasallim. Ingat ya, beda ya, jangan, harus paham. Ketahuan orang yang ngerti nahwu sama enggak, ketahuan tuh cara bacanya ya. Kadang kalau lagi ustaz mimpin doa depannya wasallallahu belakangnya wasallim, nah nggak ngerti nahwu nih ya, ketahuan ya. Walaupun ustaz, kadang ustaz cuma hafal doa doang, coba nggak ngerti gitu-gituan. Ada yang ustaz begitu, ustaz kampung gitu yang cuma ngapalin doa, bagian baca doa, ada yang begitu ya. Anak majelis jangan sampai begitu ya, anak majelis harus beda. Sampai sini paham? Ini secara ijmal, secara global ada 7. Sekarang kita perinci. Kalau kita perinci ada 20 sunnah abad. Berarti ini yang 14 ada pada kunut ya. Kalau tadi kan kunut, berdiri, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, gitu kan ya. Nah, ini kan cuma 3 nih. Tapi di kunut sebenarnya bukan 3, ada 14. Yang pertama al-kunut, bacaan kunutnya. Mana bacaan kunut? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'dait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini bacaan kunut nih. Paham nggak arti kalau kunut ente? Paham nggak artinya? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan kepada saya hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau kasih hidayah. Ini doanya Nabi nih. Nabi minta hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau kasih hidayah. Wa afini fiman afait. Berikan saya afiah. Apa afiah? Kesejahteraan. Ya, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada orang yang sejahtera. Wa tawallani fiman tawallait, dan kuasai saya, atur saya sebagaimana orang yang telah Engkau kuasai, Engkau atur. Jadi kita minta diatur sama Allah. Kalau yang ngatur Allah enak. Ini jangan fit, nggak gerak kita, sono fit, gerak kita enak. Nih kita tawalla itu dikuasai, ya dikuasai oleh Allah. Wa barik li fima a'tait, berikan keberkahan untuk saya dalam sesuatu yang Engkau berikan kepada saya. Apapun yang Engkau kasih kepada saya, berikan itu berkah ya Allah. Karena kalau nggak berkah nggak enak. Handphone kalau nggak berkah nih, maksiat mulu kita jadi gara-gara handphone. Semua yang Allah kasih nikmat nih, kalau nggak berkah bukan tambah baik, tambah nggak bener. Handphone kalau kita pakai tanpa berkah, akhirnya buka yang haram-haram, atau buang-buang waktu buat hal-hal yang nggak perlu. Buka-buka status orang, pasang-pasang status, nggak enak ya, ditinggalin sakit. Ngapain tuh pasang status begitu? Ya, biar orang sedih itu sama ente, saya simpati. Nggak usah, yang begitu itu nggak usah tuh. Ya, buka handphone ya ada WA, kalau emang perlu chatting perlu ya jawab, buat silaturahim, tanya jawab, ya nggak ada, ya udah buka Quran, buka dalail,
buka wirid, udah itu aja udah. Nggak usah yang aneh-aneh. Anak pun kadang masih juga kalah gitu. Lagi awal-awal baca wiridan nih, buka Khulasah kayak buka Syawarikul Anwar, buka apa Quran. Entar ujung-ujungnya awalnya buka ini nih, buka YouTube nih. Buka channel kita nih, ditonton ke semua orang gitu kan ya. Pertama kita awalnya enter, akhirnya nonton yang lain. Mulai tuh 2, 3 sampai setengah jam, sampai sejam. Habis itu nyesel. Astagfirullah, kebuang sejam. Ini kalau nggak berkah begitu. Minta berkah. Dikasih duit kalau nggak berkah jadi maksiat. Dulu nggak punya duit nggak pernah maksiat, pas punya duit maksiat mulu. Punya motor nggak berkah, jadi nggak berkah, ya jadi maksiat. Jalan tempat-tempat yang Allah haramin. Tapi kalau berkah, dibawa ke pengajian tuh motor, dibawa ke majelis, bawa ke masjid, bawa ke musola, enak tuh motor. Punya istri kalau nggak berkah, ninggalin majelis, ninggalin masjid gara-gara istri. Punya anak nggak berkah, lupa sama Allah, cari duit mulu. Kan banyak orang begitu. Dikasih nikmat sama Allah, bukan makin dekat makin jauh. Coba sekarang ente berpikir dah. Anak termasuk yang lebih senior dari ente, anak nggak tua nggak, lebih senior aja dari ente. Ya, Jayadi lebih senior tuh, nggak tua kita ya. Cuma pasti kita udah lebih pengalaman, walaupun sedikit ya, nggak banyak bedanya. Cuma ente nih akan ngalamin masa-masa itu. Nanti begitu punya istri, ente bakal berasa tuh waktu ente itu tersita. Baru punya anak, waktu ente tersita lagi. Ya Allah, anak-anak mikir waktu lagi bujangan tuh baca Quran 5 juz, 10 juz sehari enak banget, santai aja gitu. Ya, mau 10 3 hari hatam. Sekarang beratnya luar biasa. Mau 2 juz 3 juz berat banget, sejus aja berat banget kalau kita nggak paksain ya. Sekarang ente harus manage waktu ente, jangan sampai nanti ente Allah tambahin nikmat ya, dapat kerja makin jauh sama masjid, makin jauh sama majelis, itu namanya nggak berkah tuh. Harus deketin terus biar Allah nggak marah, lu gua kasih nikmat ngapa jadi begini sih. Nah, akhirnya Allah marah, dicabut semua nikmat sama Allah tuh ya. Jadi ketika Allah kasih nikmat sama kita, minta sama Allah apa? Minta berkah ya. Gampangnya kata para ulama, berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikannya ya. Makin dikasih nikmat makin tambah baiknya. Dikasih harta rajin sedekah, dikasih sehat rajin ibadah, dikasih motor, dikasih mobil makin rajin ke masjid dengan kendaraannya, kejar majlis mana aja dengan kendaraannya. Itu berkah ya. Minta berkah. Wah, barik li fi ma atait wa apa? Waktu ini syarra apa? Masuk ya. Wa qini birahmatika syarra ma qadait. Wa qini, dan lindungi saya birahmatika dengan kasih sayangmu, syarra ma qadait, ketentuan yang buruk dari engkau. Kita kan nggak tahu Allah ngasih keputusan buat kita apa. Kita kan percaya sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah ada qada dan qadar. Orang Islam itu percaya, termasuk rukun iman, percaya qada dan qadar. Ketentuan dan keputusan Allah itu pasti ada. Dan itu sudah dicatat dari zaman azali, zaman gak ada apa-apa. Kita nih udah Allah tentuin sebenarnya nih. Soleh, Randu, Reza, Adnan, Hafid, itu ahli surga apa ahli neraka, udah ditulisan itu. Ini yang kita ngeri nih. Ya. Ketika di usia 4 bulan kita masih di kandungan ibu kita, ditulis semua sama Allah tuh. Syaqiyun am sa'id, apakah orang yang celaka atau orang yang bahagia, apakah husnul khotimah apa suul khotimah, itu catatan udah ada. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari ketentuan yang buruk yang kau tetapkan. Jadi jangan sampai kita punya ketetapan nggak jelek, nggak bagus gitu, jelek, jangan ya. Misalnya kita ditentukan hari ini kecelakaan, gara-gara subuh kita doa, ya Allah lindungin saya, jaga saya dari ketentuan yang buruk, akhirnya Allah hindari dari kecelakaan. Itu minta sama Allah. Makanya la yaruddul qada illa doa. Enggak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ini banyak doa aja udah. Ya. Jangan orang model kayak kita, para aulia aja ngerihnya itu di akhir hayatnya. Saya matinya husnul khotimah apa suul khotimah, itu mereka masih ngeri. Para wali itu. Begitu wali bukan nyantai-nyantai aja. Ya enggak pernah doa. Dia takut banget suul khotimah karena nggak ada yang tahu orang akhir hidupnya bagaimana. Oke, hati-hati, jangan maksiat. Anak muda nih, jangan maksiat. Khawatir apa Ustaz? Khawatir pas lagi maksiat mati. Ini yang kita ngeri. Setiap minggu pengajian, tiap minggu baca maulid, tiap minggu main hadroh. Sekali-kalinya dijak teman,
nyawer sekali doang, kan lagi nggak ngaji nih kan, pengajian malam Kamis ya kan, malam Selasa nih, nah nyawer sekali kalinya nyawer mati, kan nggak enak banget itu. Coba kan kita mati nggak ada yang tahu. Nah kalau nggak pengen begitu, kalau pengen maksiat tinggalin tuh maksiat. Kepikiran mau maksiat, enggak ada Ustaz Hafid juga, ada yang tahu, enggak, takut gue mati lagi gitu, gimana? Ya, siapa yang bisa jamin kita hidup kita lagi maksiat? Siapa yang bisa jamin habis maksiat kita mau taubat? Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Jangan maksiat. Ustaz, saya masih muda Ustaz, beda anak muda. Justru dari muda latihan taat sama Allah. Ntar tua kebiasaan enak, jadi nggak pakai dipaksa. Dari muda latihan. Saya pengen itu Ustaz kayak teman-teman pada pacaran gitu, peluk-pelukan naik motor gitu Ustaz, enak cabe-cabean, ya ngerem mendadak ngek. Enak itu Ustaz, ya enak dunia doang, akhirat habis ente. Ya. Yang udah pernah begitu taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Yang belum pernah jangan. Terus saya nggak punya jodoh Ustaz, dapat jodoh. Tenang aja, kalau udah dapat tulisan jodoh dapat aja. Saya sama Bunda nggak pakai pacaran, nggak pakai naik motor ngek-ngekan gitu, jadi juga. Ya. Udah nggak ada jaminan pacaran pasti langgeng, pacaran pasti jadi jodoh, nggak ada jaminan. Ya. Ente belajar aja, belajar yang benar, ngaji yang benar, kerja yang benar. Ntar udah punya rezeki, cari jodoh, ta'aruf. Oh udah, ya nggak usah ribut-ribut tuh ke belakang ada nggak yang cakep-cakep belakang tuh, ya. Begitu dari cakep sih, embat aja udah, bilang orang tuanya, lu kan kenal gua, Suci, iya udah lama kita ngaji bareng ya, gua nikah sama gua, udah gitu aja udah. Masalah orang lain bingung amat, daripada orang kagak jelas, mendingan anak majelis udah jelas ngaji tiap malam seminggu sekali, ya itu aja udah, tenang jodoh bakal datang. Gado-gado kacang tanah, kalau jodoh nggak kemana, gitu. Tenang aja udah ente. Ya. Kalau misalnya malam-malam kita amprogin ntar, ya. Soalnya kita amprogin mundur-mundur mulu nih, gara-gara skripsi. Ya. Jadi ingat, kunut satu. Yang kedua, waqiyamu, berdiri ketika kunut. Itu doa ya. Waqini birahmatika syarra ma qadait. Terus fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memutuskan atas dirimu. Yang bikin keputusan siapa? Allah semuanya. Wala ya'izzu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa merendahkan seseorang terhadap orang yang ingin kau angkat derajatnya. Kalau Allah pengen angkat derajat seseorang, biar kata kita bikin dia hina ya, kita kata-katain, kita rendah-rendahin, tetap aja ntar mulia dia. Nggak ada yang bisa menghalangi. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan ada yang bisa menang, tidak akan ada yang bisa mulia orang yang engkau musuhi. Ya, kalau udah Allah musuhi nggak bakal bisa menang. Allah bilang ini bakal hina itu, biar kita gimana juga dibantuin nggak bakal bisa. Ya. Wala ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha suci engkau dan maha luhur, maha tinggi derajat engkau ya Allah. Wa in tabarakta wa ta'ala wa falakal hamdu ala ma qadait. Maka segala puji bagi engkau atas apapun yang telah engkau putuskan. Ini yang kita latihan tuh. Allah kasih kita apa aja alhamdulillah. Ya, kita kan alhamdulillah kadang lagi enak, bikin lagi susah ya nggak bisa alhamdulillah. Itu derajat level bawah. Walaupun memang kalau kena musibah Allah perintahkan sabar. Sabarnya gimana? Baca kalimat tarjih, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini level umum. Level orang-orang yang atas itu walaupun kena musibah alhamdulillah. Ya, Adnan motornya hilang, mobil hilang di parkir depan, alhamdulillah. Nah itu jarang yang bisa begitu. Randu cowok ente udah nembat orang, udah nikah, alhamdulillah. Ya, ada lagi Ustaz cadangannya, ada lagi ya, banyak cadangannya ya. Alhamdulillah aja udah ya. Anak meninggal alhamdulillah, harta hilang alhamdulillah, orang tua meninggal alhamdulillah. Ini berat hadirin, cuma itu yang hebat. Falakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagi engkau atas apapun yang telah engkau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, saya meminta ampun kepadamu ya Allah dan saya bertaubat kepadamu. Ini kunut, kalimat kunut nggak boleh kurang satu kalimat sujud sahwi, kurang satu kata sujud sahwi ya. Saya nggak pakai ini astaghfiruka wa atubu ilaik, nggak usah lah, langsung wasallallahu sujud sahwi, paham ya? Kalau kurang dikit aja sujud sahwi. Nih kunut, lalu berdirinya
berdiri ketika kunut, ini dua nih. Jadi kalau ente baca kunut tidak berdiri, sujud sahwi. Yang ketiga, wassalatu ala nabi wa qiyam. Sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, ini tiga nih, sholawat kepada Nabi Muhammad dan berdirinya. Sholawatnya harus diri. Kalau ente kunutnya diri, lalu sholawatnya pas lagi sujud sahwi. Ya, paham ya? Kemudian wassalamu alaihi, salam kepada Nabi Muhammad dan berdirinya. Ya. Jadi nggak boleh sholawat doang nggak pakai salam. Kalau kurang sujud sahwi. Wassalatu alal al wa qiyamuh, wassalatu alal wa qiyamuh, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan berdirinya. Ya. Wassalamu alaihim wa qiyamuh, salam kepada keluarga Nabi Muhammad dan berdirinya. Ya. Wassalatu ala sahbi, sholawat kepada sahabat, wa qiyamuh, berdirinya juga. Wassalamu alaihim wa qiyamuh, salam kepada sahabat Nabi Muhammad dan baca dan berdirinya. Ya, ada nggak tuh 14? Kunut dirinya, sholawat kepada Nabi Muhammad diri, salam kepada Nabi Muhammad diri, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad diri, ya, salam kepada keluarga Nabi Muhammad diri, sholawat kepada sahabat Nabi Muhammad diri, ya, salam kepada sahabat Nabi Muhammad diri. 14. Kalau diperinci semua 14. Paham ya? Nah, ini 14 ada pada kunut. Yang 6 ada pada tasyahud. Ya, 6 ada pada tasyahud. 5 di tasyahud awal, 1 di tasyahud akhir. Apa itu? At-tasyahudul awal. Wa qu'uduh, baca syahadat dan duduk. Mana syahadat? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat namanya itu. Itu syahadat 1 dan duduknya juga. Ya. Wassalatu ala nabi, baca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal, wa qu'uduh. Nah, duduknya 4 ya. Yang kelima, wassalatu alal al. Yang 4 ada di tasyahud awal, yang 2 di tasyahud akhir. Yang 2 mana? Baca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir dan duduknya. 6 ya. 14 di kunut, 6 di tasyahud, 4 di tasyahud awal, 2 di tasyahud akhir. Ini jumlahnya 20. Kalau kita perinci, 1 aja ente tinggalin, ente sunnah sujud sahwi. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Jadi secara global at-tasyahudul awal ya. Kemudian wathani wa qu'uduh, duduknya. Yang ketiga wassalatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di tasyahud awal ya. Di matanya tunjukkan wassalatu ala al fi tasyahudil akhir wal qunut wa qiyamu wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi fihi. Ini ya. Lalu masalah, kalau seandainya imam tidak tasyahud awal, kita sholat isya ya, imam gak tasyahud awal, boleh nggak makmum tasyahud awal? Nggak boleh. Kalau imam langsung ninggalin tasyahud awal, udah diri, itu imam nggak boleh balik lagi tuh. Kalau imam balik lagi dan dia tahu itu nggak boleh, batal sholat imam, batal sholat makmum. Makanya ente kalau imam udah diri, gak usah subhanallah, gak usah, udah biar aja udah. Ya, karena kalau dia balik lagi dan dia tahu itu nggak boleh, batal sholat. Paham? Kecuali dia baru Allah, subhanallah, balik lagi, gak apa-apa. Cuma kalau udah intisab, udah diri, udah nggak boleh balik. Ya. Kalau imam gak tasyahud awal, baik lupa atau sengaja, makmum gak boleh tasyahud awal. Ustaz, saya baca setengah aja dah. Tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatullah, diri nggak boleh, nggak usah reseh ente. Imam udah bangun, bangun aja udah ya. Saya duduk aja deh Ustaz, nggak usah tasyahud, nggak usah, langsung diri sama imam ya. Kemudian ini kalau tasyahud awal ya, kalau imam ninggalin kita nggak boleh ngerjakan. Tapi kalau kunut, nah, imam nggak kunut, boleh nggak makmum ngerjain? Boleh ya. Tapi dengan syarat ya, dia harus sudah selesai kunut dan bisa mendapatkan imam di sujud pertama. Oh, paham kira-kira?
Jadi kalau imam i'tidalnya lama, sami Allahu liman hamidah. Kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi waktu saya pergi haji itu kalau subuh imamnya dia nggak kunut karena mazhabnya Hanafi, tapi dia i'tidalnya lama. Nah, dia memberi kesempatan yang bermadzhab Syafi'i untuk kunut. Jadi kita yang Syafi'i kunut sendirian. Dia diri aja udah. Ya. Nah, begitu kita selesai kunut, imam sujud, kita sujud. Seandainya imam dirinya nggak lama, Ustaz. Imam diri nggak lama, dia langsung sujud. Apakah saya kunut? Lihat, ente kalau kunut dapat nggak imam di sujud pertama? Wah, kayaknya nggak dapat, Ustaz. Ya, imamnya cepet gerakannya, ya udah nggak usah kunut. Kalau ente kunut, ketinggalan sujud pertama, ya sampai dia bangun, maka sholat ente batal. Paham? Jadi gimana? Ya udah kalau imam nggak kunut kayak di dulu Al-Munir sebelum pengurus yang sekarang, dulu kan nggak kunut tuh Al-Munir tuh, ya karena Muhammadiyah, ya. Nah itu gimana sholat di situ? Apa sholat? Nanti begitu imam salam, kan dia nggak sujud sahwi, karena bagi dia kunut nggak sunnah. Nah walaupun dia nggak sujud sahwi, kita setelah salam imam kita sujud sahwi untuk menambal kekurangan imam. Sampai sini paham? Ya. Itu beda ya antara tasyahud awal kalau ditinggalkan imam dengan kunut kalau ditinggalkan imam. Ente lihat dulu kondisinya, beda-beda, hukumnya berbeda. Baik, Ustaz, kalau seandainya di tasyahud awal imam tasyahudnya lama banget karena mungkin lisannya berat, ada orang baca nggak bisa cepat, ya. Anak orang termasuk sedang, ya, tapi nggak bisa cepat-cepat banget. Anak kalau waktu di pondok Quran tuh, teman-teman kalau di Quran cepet banget, 20 menit satu juz. Anak paling cepat 25 menit sampai 30 menit satu juz. Teman-teman baca cepet banget. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzabtahum. Gitu juga. Bisa gitu lisannya. Anak nggak bisa gitu. Ya. Nah, kalau ada imam lisannya berat, baca tasyahudnya lama banget. Tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalam. Kita udah selesai nih, ya. Imam belum selesai, kita udah selesai. Gimana Ustaz? Apakah saya udah selesai nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam belum selesai, belum bangun. Saya baca apa? Apa baca wa ala ali sayyidina Muhammad? Gak usah. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad sunnahnya bukan di tasyahud awal, tapi di mana? Tasyahud akhir. Jadi saya ngapain Ustaz? Bengong, jangan bengong. Di sholat tidak boleh bengong. Jadi ngapain? Baca doa. Doanya apa? Doa apa aja yang penting bahasa Arab. Yang ente hafal apa? Robbana atina, baca Robbana atina. Ya. Ya, ente mau baca doa apa? Robbana hab lana min azwajina, baca Robbana hab. Apa aja dah. Doa. Jangan bengong itu. Akhirnya kalau bengong ente ngelamun ntar. Mau banget lagi membelah hati nih. Kesel bete sendiri. Mau banget mau. Ya akhirnya nggak pikiran kemana-mana. Baca doa aja. Ya, baca doa aja. Nah, kecuali katanya, kecuali ini kalau ente makmum muwafiq, sama rokaatnya sama imam. Imam tak rokaat kedua, ente rokaat kedua. Kalau ente makmum masbuk, ini beda. Misalnya sholat isya ya. Imam sekarang rokaat ketiga, ente baru datang, kan masbuk tuh namanya. Ya. Ketika imam rokaat keempat, kan dia tasyahud akhir. Ente tasyahud apa? Awal kan, ente baru 2 rakaat. Nah, ini beda kasusnya nih. Kalau tadi sama-sama tasyahud awal, imam tasyahud awal, ente tasyahud awal karena ngikut sholat dari awal. Ini enggak, kasus kedua, imam tasyahud akhir, ente tasyahud awal. Gimana Ustadz? Kalau imam belum selesai, ya imam belum selesai bacaan tasyahud, masih baca tasyahud akhir, ya ente udah selesai bacaan tasyahud awal. Kan otomatis ente lebih pendek, imam lebih panjang bacanya karena tasyahud akhir. Gimana Ustadz? Saya baca apa? Katanya di sini kalau ente makmum masbuk, fa innahu yatasyahhad ma'al imam tasyahhadahu al-akhir wa minhu shalah 'alal al. Nah, ente kalau ngikutin, kalau ente posisinya makmum masbuk, maka ente baca tasyahud sama seperti tasyahudnya imam. Jadi baca wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim. Enggak apa-apa itu. Karena ente masbuk. Kalau masbuk ngikutin imam. Karena imamnya bacanya sempurna. Karena ente masbuk, paham ya? Cuma kalau muwafiq enggak. Kalau muwafiq ganti sama doa. Dan ini jarang yang bahas tuh. Ya, katanya makanya nabbaha hatainil faidatain Abdul Karim Muhasyi, ya.
Ini diingetin oleh Syekh Abdul Karim ya, dua faedah ini, dan banyak orang yang tidak ngerti hukum ini. Ente ngerti nggak awalnya? Tahu nggak hukumnya kalau anda nggak terangin? Ya, jadi kalau ente makmum muwafiq, sama-sama tasyahud awal sama imam belum selesai, ente udah selesai, ente nggak usah tambah wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak usah. Tapi ente ganti sama doa. Tapi kalau ente makmum masbuk, imamnya tasyahud akhir, ente tasyahud awal, maka ente ikutin bacaan tasyahudnya imam wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai, nggak apa-apa. Paham kira-kira? Paham ya? Baik. Kemudian kunut itu, sekarang kita bahas kunut ya. Kunut itu pengertiannya apa sih? Al-kunut ya, yang dimaksud kunut adalah zikrun makhsus mustamil ala du'ain wa thana. Zikir khusus, jadi zikirnya khusus yang Nabi ajarkan, yang mencakup doa dan pujian. Mana doanya? 5 kalimat pertama, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ini 5 doa. Sana dan sana, bukan sana itu yang anak ini ya Jawa kita, bukan. Itu sana ya. Sana namanya Nur Hasanah. Iya. Apa sana hilwa? Ya. Ini bukan sana pakai sana. Pujian, mana pujian? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nih, isinya pujian dan doa dan pujian. Nah, karena pengertian kunut itu zikir yang isinya doa dan pujian, maka sebenarnya kunut itu boleh kita baca dengan doa dan pujian apa aja. Kalau kita nggak ikut kunut Nabi Muhammad nggak apa-apa. Misalnya kita buru-buru nih, atau takut ketahuan subuhnya kesiangan ya, subuh jam 7 kan nggak enak sama orang tua, nggak enak sama mertua, nggak enak sama istri misalnya. Tahunya dia duha padahal kita subuh. Waduh, kalau saya begini kelamaan ketahuan subuh nih. Jadi gimana? Baca aja yang pendek. Misalnya gimana? Allahumma ghfirli ya ghafur. Udah. Allahumma ghfirli, doa, ya ghafur, sana. Ampuni saya wahai zat yang maha pengampun. Udah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Langsung sujud. Jadi nggak usah pendek-pendek. Itu untuk menghindari ya rasa malu yang teramat sangat ya. Jam 7 begini. Subuh ya agak duha begini. Nasilah. Ya, jadi nggak usah banyak. Dan kalau perlu, kalau takut ketahuan nggak usah begini bacanya. Diam aja. Karena angkat tangan ini kan sunnah dan bukan sunnah ab'ad. Angkat tangannya ini sunnah hayat. Bacaannya sunnah ab'ad. Jadi kalau nggak mau ketahuan, ente tidaknya begini aja. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Enggak ketahuan tuh. Aduh, tapi kelamaan gak enak juga nih. Yang pendek aja. Allahumma ighfirli ya ghafur. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahu akbar. Udah, aman dah. Gitu. Duha ya. Gak usah iya. Ya, aja udah. Ya. Duha. Ya. Padahal sih subha itu ya, subuh di waktu duha. Ya. Subuh di waktu duha. Ya. Atau misalnya irhamni ya rahim, boleh juga. Pokoknya ada doa, ada pujian. Ya. Atau misalnya ente mau baca ayat yang isinya doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Boleh juga. Itu udah kunut itu. Zikir yang isinya doa dan pujian. Paham ya? Cuma kalau ditanya mana yang afdal? Ya zikir dari Rasulullah. Ya, zikir ini sebenarnya ada 2 riwayat ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang kita baca tuh Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu yang riwayat pertama. Ada lagi zikir yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Umar. Ya. Ini doanya, zikirnya mungkin jarang kita baca dan saya juga dulu pernah ngapalin lupa lagi karena enggak pernah dibaca ya. Apa doa kunutnya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaikal khair kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk man yafjuruk
Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa iyyaka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jid inna 'adzabakal jid bil kufari mulhid. Nah, ini doa apa kunut Sayyidina Umar. Bahkan ada terusannya katanya Allahumma 'adzibil kafarata wal musyrikin alladzina a'da'aka a'da'uddin yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithum ala millati rasulika wa awzi'hum an yufu bi 'ahdik alladhi 'ahadtahum wansurhum ala aduwwik wa aduwwihim ilahal haq waj'alna minhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada dua riwayat. Yang pertama yang kita baca riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua riwayat Sayyidina Umar dan Ibnu Umar. Ente mau pakai yang mana aja boleh. Ya. Jadi kalau misalnya imam subuh di Istiqomah hafal yang kunut Sayyidina Umar baca. Ya. Paling orang bingung aja, ini kunut apa ini? Nah, lu kunut apaan? Enggak pernah ngaji lu ya, Ya, ngaji makanya. Kunut Sayyidina Umar. Ya. Boleh enggak apa-apa. Ya. Cuma kita lazimnya di daerah kita kunut Sayyidina Abu Hurairah, ya. Baik. Kemudian sunnah kunut di setiap sholat, ya, di i'tidal rakaat terakhir untuk nazilah. Kalau ada kejadian heboh, ya, itu sunnah kunut di setiap i'tidal rakaat terakhir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau di tarim itu ya salat isya pakai kunut nazilah di rubat. Asar pakai kunut nazilah. Jadi kalau ada kejadian besar seperti kita nih sekarang, corona kan wabah banyak nih yang meninggal dunia. Ya katanya gara-gara corona katanya. Ya. Nah itu kita sunnah tuh kunut nazilah tuh. Ya. Allah madfa'anna wa 'anil muslimin al-adha wal bala wal waba wal qahta wal jawra wal adab wal fitan ma dhahara min. Itu doa itu. Semua itu sunnah tuh. Di setiap sholat. Cuma kayaknya kita jarang. Kalau Nurul Yakin masih dibaca tuh kunut nazilah. Ya, khususnya di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Ya, tapi kalau sirriyah jarang. Sebenarnya walaupun sirriyah dan ketika sholat sirriyah zuhur sama asar, ketika kunut suaranya kencang, bukan berarti pelan. Kencang juga kunutnya, kunut nazilah, ya. Kemudian Ustaz, kalau tidak kunut nazilah apakah kita sujud sahwi? Sujud sahwi enggak. Yang sujud sahwi itu kunut subuh sama kunut witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Itu pun sunnah sujud sahwi kalau kita tinggalin. Cuma kalau nazilah enggak, ya. Ayo kemudian disunahkan mengangkat kedua tangan terbuka ketika kunut. Nah, ya. Jadi hadwa mangkibai, sunnah angkat tangan dibuka. Sejajar sama bahu. Jangan begini. Ya. Orang kalau minta kan gini. Ya, kalau nanti begini gimana nangkepnya? Ya. Allahumma dini gini. Jangan di bawah. Enggak di atas juga, gini. Sejajar sama bahu. Jadi ada adab-adabnya. Terkadang Nabi ngangkat tangan sampai begini. Kalau lagi habis wudu tuh, Nabi angkat tangan doanya sampai bagian putih keteknya kelihatan. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni sampai ngeliat ke langit. Ya, karena kiblatnya orang doa ke langit. Ya. Bukan berarti Allah di langit ya, tapi kiblatnya doa ke langit. Ya. Itu sunnah. Tapi terkadang Nabi ya mengajarkan doa begini, sejajar sama ini. Gitu, ya. Paham ya? Nah, kalau lagi kunut ini. Dan tidak sunnah setelah selesai diusap, enggak. Beda kalau di luar sholat. Di luar sholat iya, habis doa kayak tadi kita tuh doa, usap. Tapi kalau kunut enggak, langsung turunin tangannya, ya. Baik. Nah katanya kalau minta kebaikan posisi tangan begini. Tapi kalau minta dihindarkan dari keburukan, waqini birahmatika syarra ma qadait, dibalik tangannya, ya. Allahumma adfa'annal bala wal baba wal ghadha wal jawra wal adab. Ini namanya nolak bala nih kalau doa gitu. Jadi kalau minta Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan jamilatan begini tangan, ya. Tapi kalau nolak bala begini, ya.
Paham kira-kira? Ya. Jadi adabnya itu ada cara-cara mengangkat tangan ketika sedang doa. Dan tidak sunnah diusap dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat disunnahkan. Ya. Dan sunnahnya baca kunut keras suaranya. Suaranya keras. Walaupun sholatnya sirriyah, iya. Kayak saya bilang tuh, zuhur asar, kalau kita mau sholat mau kunut nazilah, dikeraskan suaranya. Ya. Kalau sendirian Ustaz, sendirian pelan-pelan aja. Nanti mau siapa yang ngaminin orang itu sendirian, ya. Tapi katanya ini kalau kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah, walaupun sendirian keras, kencangin suaranya. Ya. Dan makmum tugasnya aminin aja, nggak usah ikut baca ketika lagi baca doa. Kalau kedengeran ya, Allahumma hdini fiman hadait, amin, gitu, nggak usah ikut baca. Di bagian doa, cuma di bagian sana baca bareng imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda, baca bareng-bareng tuh. Ya, sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammad, baca bareng-bareng. Ya, nanti di akhir salawat wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, amin, amin, amin juga. Baca juga, amin juga. Ya. Kemudian bagi imam disunahkan menggunakan kalimat jamak kalau jadi imam. Jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina iman hadai, gitu ya. Nastaghfiruka, bukan astaghfiruka, nastaghfiruka wa natubu ilaik, itu sunnah gitu. Ya. Ini kalau bagi makmum yang mendengarkan bacanya. Tapi kalau nggak kedengaran Ustaz, jauh, speaker mati, saya nggak tahu imam baca apa, ente baca sendiri. Jangan diem aja. Atau amin kira-kira, amin amin, padahal imam belum baca udah amin amin aja. Udah kali ya, amin aja dah. Jangan dulu, kalau nggak dengar baca sendiri. Ya, sama seperti ente sholat jamaah, ya, amin, baca fatihah nih imam, amin, kan imam baca surah tuh, tapi imam nggak kedengeran nih. Ya, ente kan baca fatihah, setelah baca fatihah mau dengar surahnya imam, nggak kedengeran suaranya, jangan diem, ente baca surah sendirian sampai imam ruku, ente ruku. Jadi sholat tuh nggak ada diem. Paham ya? Nggak ada diam, nggak ada ngelamun dalam sholat. Baik, begitu juga kalau ente budek, budek mau ngaminin ya nggak kedengeran suara imam, ente baca sendiri. Cuma jangan kencang-kencang. Ya, tentang budek imam lagi baca ente kencang juga. Allah mahdini fiman hadait. Orang bingung. Yang mana imam nih? Sini kencang untuk kencang, ya, kencang. Sampai sini paham? Nah, baik. Nanti kita bahas sedikit di pertemuan berikutnya tentang beberapa jenis sunnah hayat. Ini kalau kita mau bahas ya. Kalau enggak ya kita bahas nanti makruhatus shalah, perkara-perkara ini makruhkan dalam sholat. Ini sebenarnya nggak ada di Safinah. Ini ada di Kasyifatus saja. Cuma anak pikir ini penting ya, makruh dalam sholat apa aja supaya kita nggak ngerjakan hal yang makruh ya. Ngeludah dalam sholat boleh ngeludah sholat, itu gimana hukumnya tuh ya? Kalaupun seandainya boleh, kemana ngeludah? Depan, kiri, apa kanan, apa belakang? Ya belakang tuh. Itu ada pada bentar ya. Apakah makruh atau boleh? Nah itu kita insya Allah kita bahas. Ada pertanyaan sebelum tutup? Nggak ada? Ya ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu dan zikir, dan diberi kesehatan, dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ulang tahun? Mamanya Alif? Oh yang kemarin meninggal. Oh iya. Enggak ada yang ulang tahun? Enggak ada. Ya mudah-mudahan ya kita semua dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menghadiri majelis sampai akhir hayat kita, dimatikan sebagai para pencari ilmu. Jadi kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, khususnya ibunya siapa tadi? Widya ya. Dia yang kemarin meninggal dunia ya, katanya kena Covid ya. Mudah-mudahan mendapat anugerah pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua kesalahannya, dibangkitkan di akhirat nanti bersama para syuhada. Dan juga kita yang masih hidup doain orang tua kita, buat orang tua kita, guru-guru kita, khususnya ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas, juga Ustaz Ali Minan dan guru-guru kita yang lainnya.
yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga niatin buat orang-orang yang sedang kurang sehat, ya biar diangkat penyakitnya. Ada jamaah di Saul Jannah, keluarga Baji Munadi, minta doain lagi kena Covid juga. Dan mungkin ada yang lain-lainnya, keluarga kita, tangga kita, teman-teman kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penyakitnya ampunan dari semua dosa-dosa mereka, ya, diberikan sabar tabah dalam menghadapi ujian, dan seandainya meninggal dunia mudah-mudahan diberikan pahala syuhada. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.